Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. PowerPoint-nya bisa terlihat. Oke, baik ya, kita masuk ke materi. Kameranya bisa on semua. Oke, baik. Nah, kita masuk pada dari sisi standar ya. Nah, kalian juga harus mengetahui apa sebenarnya yang kita ketahui tentang standar ya. Standar itu ada standarisasi ya. Dan standar itu misalnya dalam hal kelistrikan tentu ada standarnya ya, misalnya seperti standar SNI ya, itu SNI Standar Nasional Indonesia. Nah, jadi standar itu merupakan suatu persyaratan teknis ya yang kita bakukan, kemudian di situ ada tata cara dan juga metodenya. Tentu standar harus juga aman ya dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kesehatan ya dari si pemakai ya. Misalnya kita dari sisi standar kelistrikan, apa nih ya kan? Kan ada standar kelistrikan dari sisi kabel dan lain-lain ya. Juga di dalam standar itu ada jenis ukurannya ya. Misalnya standar dari kabel, misalnya SNI sekian-sekian. Nah, itu ada menunjukkan kondisi kabel seperti apa, kemudian dari sisi bahannya itu kabel seperti apa, semua ada kode-kodenya ya. Nah, jadi dengan adanya standar ini tentu untuk menjamin dari sisi mutu ya, kemudian dari sisi keamanan ya, kita sebagai masyarakat yang menggunakan suatu peralatan material yang memiliki suatu standar, apalagi khususnya di kelistrikan ya. Nah, dari sisi kelistrikan ya, kita harus bisa mengetahui ya bahwasannya penggunaan sistem dari kelistrikan ya, ini ada suatu muatan listrik ya, di mana muatan listrik kalau kelistrikan dasarnya ada negatif dan juga ada positif ya. Mungkin kalian sini sudah lebih paham lah yang misalnya sudah bekerja di dunia kelistrikan ya. Nah, listrik itu ada terbagi dua ya, ada arus arah DC dan juga ada arus bolak-balik AC ya. Kalau DC dia arus listriknya itu arahnya tetap, kalau AC tentu arus arahnya selalu berubah-ubah ya. Nah, ini ada kita masih di Indonesia ada bagian untuk aliran listrik ada dua ya, DC dan AC prosesnya. Nah, misalnya dalam hal suatu pembangkitan atau pembangkit listrik ya, maka listrik itu kan dihasilkan dari pembangkit listrik ya. Ada pembangkit listrik tenaga surya, ada tenaga gas, tenaga uap, tenaga air ya. Itu semua ada prosesnya bagaimana kita bisa mengetahui hasil dari energi listrik dari sisi pembangkit. Nah, setelah nanti ada dapat energi dari pembangkit, maka itu nanti akan terus disalurkan kepada konsumen dengan berbagai tahapan ya. Ini dia.
Jadi dari sisi pembangkit bisa kelihatan ya. Kelihatan ya. Oke. Nah, ini ada pembangkit ya. Ini pembangkit listrik tenaga air, ini pembangkit listrik tenaga uap misalnya. Nah, hasil energi yang dihasilkan oleh PLTA ataupun PLTU masuk ke saluran transmisi ya. Mungkin kalian yang sudah ada bekerja di PLN atau di kelistrikan sudah familiar atau memahami ya. Misalnya ada masuk saluran sutet ya, saluran sambungan ekstra tegangan tinggi ya. Nah, ini kemudian dia masuk dari saluran transmisi dari pembangkit, saluran transmisi di sini ada instalasi pemanfaatan tenaga listrik ya. Misalnya instalasi pelanggannya yang besar langsung bisa terkoneksi. Dari sisi saluran transmisi masuk dia ke gardu induk. Nah, disinilah nanti dibagi-bagi ya, masuk ke jaringan tegangan menengah, masuk ke gardung tiang, jaringan tegangan rendah, masuk ke panel-panel ini dibagi-bagi nih. Misalnya masuk ke instalasi pemanfaatan konsumen. Nah, ini ada yang masuk lampunya, untuk listriknya dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan sistem aliran listrik yang dihasilkan dari suatu pembangkit sehingga bisa kita di rumah mendapatkan listrik ya. Inilah proses bagaimana dari listrik yang dihasilkan kemudian didistribusikan sampai ke kita sebagai pemakai energi listrik. Oke, ini sampai sini ada yang mau memberikan tanggapan atau pendapat? Silakan. Di pertemuan kita dari sisi dasar dulu ya, pengenalan mata kuliah kita kan standarisasi sistem kelistrikan. Nah, berarti kita lebih harus memahami tentang standarisasi seperti apa, kemudian dari sisi sistem kelistrikan. Kira-kira ada pendapat atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman di tempat kantornya, dipersilahkan. Ada? Tidak ada? Cukup? Baik. Kalau cukup silahkan diaktifkan videonya lagi yang belum aktif. Saya mau ambil absensi rekod kita ya. Suaranya pelan lah, Dek. Ini lagi ngajar. Oke ya. 1, 2, 3.